demi memiliki anak laki-laki. Wanita itu rela melahirkan 8 anak dari satu kehamilan, dan setiap hari membawa pulang pria yang berbeda ke rumah. Namun hari ini, pria yang dibawanya pulang ternyata seorang pembunuh buronan. Melihat pria itu tampak jujur dan polos, wanita itu memutuskan untuk memerasnya. Baru saja berbaring, ekspresi wanita itu langsung berubah. Dia dengan cepat mengeluarkan ponsel, sambil memotret dan berteriak minta tolong. Pria itu langsung panik, bergegas bangkit dan mencoba melarikan diri. Tapi saat itu juga, 3 preman mendobrak masuk ke dalam kamar. Pria itu seketika sadar bahwa ini adalah jebakan. Preman-preman itu mulai menghina dan menuduhnya berniat jahat pada wanita tersebut. Pria itu marah bukan main, merasa sudah menolong wanita itu dengan niat baik, namun justru dijebak dan dipermalukan. Wanita itu malah dingin bertanya, berapa banyak uang yang rela dia bayar untuk menyelesaikan masalah ini. Pria itu tidak gentar, dan mengatakan ingin melihat apakah mereka bisa keluar hidup-hidup dari situ. Namun detik berikutnya, dia langsung dijatuhkan dan ditahan oleh para preman. Tidak ada pilihan lain. Dia akhirnya menyetujui untuk membayar sejumlah uang agar bisa pergi. Saat dia mengeluarkan beberapa lembar uang dan bersiap pergi, wanita itu mulai curiga. Jika dia bisa mengeluarkan uang $10.000 dengan mudah, pasti dia membawa lebih banyak lagi. Semua orang di ruangan itu saling mengerti, dan memutuskan untuk merampas seluruh hartanya. Mereka langsung menghadangnya. Sementara wanita itu mengambil pisau, dan langsung menusuk pinggang pria itu. Pria itu pun terjatuh kesakitan. Kemudian mereka membuka tas milik pria itu, dan menemukan tumpukan emas dan perhiasan. Semua orang langsung girang bukan main. Namun mereka tidak sadar. Mereka baru saja menyentuh seseorang yang seharusnya tidak mereka ganggu. Ternyata 2 hari sebelumnya, pria itu dan 2 rekannya telah menculik seorang Taipan terkaya. Karena mereka membeli asuransi penyakit kritis dari perusahaan Taipan itu. Tapi hingga sekarang belum mendapatkan uang klaim. Mereka pun memutuskan menculik sang Taipan untuk menuntut ganti rugi. Namun Taipan itu malah tidak takut sedikit pun. Bahkan menyatakan meski dia dibunuh, dia tidak akan membayar sepeser pun. Mendengar itu, mereka murka. Dan karena memikirkan orang-orang terdekat mereka yang tengah sakit parah, mereka pun membunuh Taipan tersebut, lalu membagi-bagi harta kekayaannya. Pria itu ditugaskan untuk membereskan jejak terakhir, lalu bersiap kabur keluar kota. Namun saat berada di stasiun, dia bertemu wanita itu. Awalnya dia tak ingin terlibat, tapi wanita itu duduk di tanah sambil menangis, dan menggendong bayi yang juga menangis. Pria itu merasa iba, dan memberinya $100. Namun wanita itu mengatakan itu tidak cukup, dan meminta semua uangnya. Bahkan mengaku ibunya sakit keras. Pria itu pun menolak. Tapi saat melihat polisi yang sedang patroli, dia buru-buru minta wanita itu membawanya ke rumahnya, sekaligus ingin melihat ibu wanita itu yang katanya sakit. Akhirnya mereka pergi dari stasiun, dan kejadian pun berlanjut seperti awal cerita. Salah satu preman marah karena suara tangisan bayi mengganggunya, dan menyuruh temannya membawa pria itu ke kamar sebelah untuk dipukuli. Sementara itu, wanita itu mengambil kalung pemberian putri pria tersebut, sambil membayangkan putrinya sedang menunggu uang pengobatan di rumah sakit. Pria itu meraih pistolnya, dan berusaha bangkit dengan susah payah. Di saat yang sama, wanita itu menyadari, kalung tersebut ternyata hanya dari plastik. Dia pun marah dan melemparkannya ke lantai. Pria itu langsung teringat pada janjinya, karena dia pernah berjanji pada putrinya untuk pulang dengan selamat. Dia pun dengan tekad penuh mengambil senjatanya. Sementara para preman masih sibuk membayangkan hidup mewah dari isi koper itu. Saat itulah, pria itu keluar dari kamar, dengan pistol di tangan.